Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Dahuluan, bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode dalam sistem parlementer kabinet semu. Selain memiliki presiden dan menteri, negara Republik Indonesia Serikat juga memiliki Senat, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pengawas Keuangan. Ada karakteristiknya. Yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan Parlemen. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangannya oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah, sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Yang keenam, Presiden Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Bagaimana bentuk negaranya? Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusi adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagiannya. Masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahannya adalah bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Sistem pemerintahan parlementer semu. Parlementer semu atau kuasi parlementer adalah sistem parlemen yang mempunyai peran penting dalam menentukan kekuasaan pemerintah, meski kedudukannya terbatas. Pemerintahan kuasi parlementer pernah diterapkan di Indonesia pada masa situasi Republik Indonesia Serikat. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer semu yaitu 1. Kekuasaan Perdana Menteri masih ada campur tangan Presiden. Kedua, kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan Parlemen. Yang ketiga, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden. Yang keempat, Parlemen tidak memiliki hubungan kerja khusus dengan pemerintah, sehingga pengaruh DPR terhadap pemerintah terbatas. 5. Presiden Republik Indonesia Serikat merangkap tugas sebagai kepala negara dan republik pemerintahan. Sistem Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan 3 pilihan dalam konversi meja bundar yang terdiri dari 1. Republik Indonesia, 2. Bijeenkomst voor Federal Overleg atau BFO, dan Belanda. Adapun negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat antara lain 1. Negara Republik Indonesia atau dengan daerah status Q-Refill. Yang kedua, Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta. Yang ketiga, Negara Indonesia Timur.
Yang keempat, negara Jawa Timur. Yang kelima, negara Sumatera Timur dengan pengertian bahwa status Q Asahan Selatan dan Labuhan Baru berhubungan dengan negara Sumatera Timur tetap. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA adalah gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Gatot Subroto di Indonesia pada tahun 1950-an. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia dan mendirikan Ratu Adil sebagai pemimpin tunggal yang dianggap memiliki keadilan sempurna. APRA berakhir dengan kegagalan setelah pemerintah Republik Indonesia berhasil menumpasnya. Pemberontakan Andi Ajis di Makassar. Pemberontakan Andi Ajis terjadi pada tahun 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Andi Ajis, seorang pemimpin lokal, memberontak melawan pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS karena ketidakpuasannya terhadap pembentukan RIS dan penolakan terhadap kedaulatan pemerintah pusat. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan pemerintah dan Andi Ajis ditangkap serta dieksekusi. Kejadian ini menunjukkan salah satu tantangan utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang berlangsung di wilayah Maluku Selatan, Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, RMS menginginkan kemerdekaan bagi Maluku Selatan sebagai negara merdeka terpisah dari Indonesia. Puncaknya terjadi pada tahun 1950-an ketika RMS menyatakan kemerdekaan dan mendirikan negara Republik Maluku Selatan di Ambon. Namun, gerakan ini gagal dan RMS akhirnya ditumpas oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963. Meskipun Indonesia dari beberapa kelompok separatis di wilayah Maluku Selatan masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian. Selamat malam, Ibu Elizabeth. Halo, selamat malam Angel. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri. Saya Triangel Sepinisi Borosinaga, siswa SMA Negeri 13 Medan. Nah, saya akan mewawancara Ibu dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai Republik Indonesia Serikat. Sebelumnya saya persilahkan Ibu Elizabeth untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama Ibu Elizabeth Siaan. Ibu tinggal di Raguboti dan Ibu bekerja sebagai guru, khususnya mengajar di bidang biologi di SMA Unggul Del. Oke, terima kasih Bu atas perkenalan dirinya. Nah, kita lanjut saja ya dengan beberapa pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Nah, pertanyaan pertama itu adalah mengapa Indonesia Serikat itu dibubarkan? Menurut Ibu mengapa gitu? Indonesia Serikat. Indonesia Serikat itu dibubarkan pada tahun 1950-an ya, karena mungkin ketegangan politik dan perbedaan pendapat antara pemerintahan pusat dan negara-negara bagian yang akhirnya mengarah pada kudeta militer oleh Presiden Soekarno.
Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Sekarang lanjut pertanyaan kedua ya Ibu. Nah, menurut Ibu, bagaimana konflik antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian di Indonesia Serikat memengaruhi keberlangsungan negara? Konflik pemerintah pusat dan negara-negara bagian itu mengakibatkan ketidakstabilan politik dan tentunya berdampak juga kepada ketidakseimbangan pada bidang ekonomi yang mungkin berujung pada pembubaran Indonesia Serikat dan pembentukan negara kesatuan tunggal yaitu Republik Indonesia. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, selanjutnya apa saja sih negara-negara bagian yang tergabung dalam Indonesia Serikat? Negara-negara bagian yang tergabung itu dalam Indonesia Serikat ya, meliputi Republik Indonesia, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Madura. Baik, selanjutnya menurut Ibu itu apa ya yang menjadi tujuan utama dibentuknya Indonesia Serikat tersebut? Tujuan utama pembentukan Indonesia Serikat itu sebenarnya untuk menciptakan sebuah negara ya, sebuah negara yang dapat mengakomodasi ke keragaman etnis, budaya, dan agama di dalamnya sambil menjaga persatuan politik dan kestabilan ekonomi. Karena kita tahu bahwasanya di bagian-bagian negara Indonesia Serikat itu memiliki banyak sekali budaya dan juga etnis dan juga agama yang berada di dalamnya. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya yang sangat bagus. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Ibu. Terima kasih ya Ibu. Oke, terima kasih. Selamat sore, silahkan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Meskia Putri Terbina. Saya dari SMA Negeri 1 Diriswa. Terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai Anda tentang Persatuan dan Kesatuan masa Republik Indonesia Serikat. Jadi kita langsung ke pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan Republik Indonesia Serikat menurut Anda? Jadi Republik Indonesia Serikat adalah bentuk negara Indonesia setelah kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1949. Ini adalah negara federal yang terdiri atas negara bagian termasuk negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Republik Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya dilakukan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa selama periode Republik Indonesia Serikat? Jadi salah satu upaya penting adalah pembentukan konstitusi untuk merumuskan konstitusi yang akan menjadi landasan persatuan bagi negara-negara baru ini. Selain itu, pemimpin-pemimpin politik berusaha membangun kesepakatan politik antar negara bagian untuk memperkuat persatuan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah jadi tantangan terhadap persatuan bangsa selama periode Republik Indonesia Serikat? Ya, terdapat tantangan berupa perbedaan pandangan antar negara bagian yang ingin mempertahankan otonomi dan negara bagian yang ingin sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan politik juga menjadi tantangan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan Republik Indonesia Serikat berakhir dan Indonesia menjadi negara kesatuan kembali? Jadi, ketidakstabilan politik dan ekonomi serta ketegangan antar negara bagian menyebabkan pembubaran Republik Indonesia Serikat. Pada 17 Agustus 1940, Republik Indonesia Serikat
dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan nama Republik. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana pemerintah pusat berupaya memperkuat persatuan dan kesatuan setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat? Pemerintah pusat berusaha memperkuat persatuan dengan menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang mengakui satu kesatuan wilayah Indonesia. Selain itu, dilakukan juga upaya-upaya politik, ekonomi, dan sosial untuk memperkokoh persatuan bangsa. Oke, terima kasih atas paparan-paparan yang Anda berikan. Sekian wawancaranya, terima kasih. Halo Bang Bani, jadi di sini saya Agnes Teresia Siahaan, siswa SMA Negeri 13 Medan, akan mewawancarai Abang dengan tema Republik Indonesia Serikat. Nah, sebelum masuk ke beberapa pertanyaan, saya mempersilahkan kepada Abang untuk memperkenalkan diri Abang. Oh, baik. Perkenalkan, nama aku Bani Silvanus Pinem. Aku merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum USU dan sekarang duduk di semester 6. Baik, kita akan mulai sesi wawancaranya. Di sini saya akan bertanya yang pertama, apa itu Indonesia Serikat? Apa itu Indonesia Serikat ya? Menurutku, Republik Indonesia Serikat itu adalah bentuk atas susunan negara di Indonesia yang berdasarkan kesepakatan konferensi meja bundar. Pada saat itu terjadi pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November pada tahun 1949. Nah, di situ Belanda mengakui kedaulatan secara de jure dan de facto Indonesia sebagai negara merdeka dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Indonesia Serikat dibentuk? Indonesia Serikat dibentuk itu pada dasarnya latar belakang pembentukan negara RIS itu tidak terlepas dari ambisi pemerintah kolonial Belanda yang mereka bertujuan untuk menguasai Indonesia kembali walaupun Indonesia sudah dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Ide pendirian Indonesia Serikat disampaikan oleh Van Mook, yaitu Gubernur Jenderal Belanda Indonesia, yang didesain berbentuk federasi, dan di atas federasi itu merupakan negara kolonial Belanda sebagai ketua federasi atau pemegang kekuasaan tertinggi. Oke, sangat bagus jawaban Abang. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu, apa dampak dari pembubaran Indonesia Serikat? Adapun dampak dari pembubaran Indonesia Serikat itu, yang pastinya sistem pemerintahnya berubah. Yang awalnya sistem pemerintahnya federal menjadi presidensial. Maka itu terbentuklah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat mudah dipahami penjelasan Abang. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Indonesia Serikat mempengaruhi perkembangan politik Indonesia? Setelah semua lembaga RIS terbentuk, timbullah gangguan dalam ranah politik yang diakibatkan oleh kinerja pemerintah RIS yang kurang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Maka itu kondisi politik pada saat perkembangan politik pada saat Indonesia Serikat dibentuk yang dipimpin oleh Westerling, Andi Agis, terjadinya pemberontakan pada saat itu. Oh, baik. Penjelasannya sangat mudah untuk dimengerti. Baik, wawancara kali ini telah selesai. Terima kasih ya Bang atas waktunya. Oke, sama-sama Dek.